Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah jalla jalaluhu fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Di antara nama dari nama-nama Allah Azza wa Jal adalah Ar-Razzaq. Dialah Allah yang maha memberikan rizki. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-58, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya dialah Allah Ar-Razzaq yang maha memberikan rizki, dzul quwwatil matin, yang maha kuat dan kokoh. Ibadallah, kita semua sebagai seorang muslim harus meyakini di dalam hati kita bahwasanya tidak ada makhluk pun yang hidup di atas muka bumi ini melainkan Allah lah yang telah menjamin rizkinya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal di dalam surah Hud ayat yang ke-6, wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang melata di atas muka bumi ini melainkan Allah Azza wa Jal yang telah menjamin rizkinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui di mana tempat kediaman mereka dan di mana tempat penyimpanan mereka. Kullun fi kitabim mubin, itu semua sudah dicatat di dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhil Mahfuz. Ibadallah, berbicara tentang rizki, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwasanya rizki kita telah ditetapkan semenjak kita berada di dalam perut ibu kita. Oleh karena itu, kita jangan khawatir terhadap rizki kita. Allah Azza wa Jal telah menetapkan rizki kita semua semenjak kita berada di dalam perut ibu kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummih 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimat
bikatbi rizki wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Ibadallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ciptaan kalian, ciptaan kita semua itu dikumpulkan di dalam perut ibu kita. 40 hari itu berbentuk cairan. 40 hari setelahnya berbentuk gumpalan darah. 40 hari setelahnya berbentuk gumpalan daging. Kemudian Allah Azza wa Jal memerintahkan malaikatnya untuk meniupkan ruh kepada kita. Kemudian Allah memerintahkan malaikatnya untuk menetapkan 4 perkara kepada kita di dalam perut ibu kita. Yang pertama, bikatbi rizki, mencatat rizkinya. Rizki kita di dunia ini sebelum kita lahir, Allah Azza wa Jal telah mencatat rizki kita. Kemudian yang kedua, wa ajalihi, ajal kita. Kapan kita meninggal sudah dicatat di dalam perut ibu kita. Wa amalihi, amalannya, syaqiyun au sa'idun, apakah dia termasuk orang yang sengsara atau orang yang bahagia. Ini 4 perkara yang sudah ditetapkan di dalam perut ibu kita. Ibadallah, oleh karena itu kita sebagai umat muslim jangan khawatir dengan rizki. Jangan khawatir dengan rizki. Apabila rizki kita habis, kita sudah tiada lagi di dunia ini. Apabila rizki kita sudah sempurna, sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah dicabut nyawa kita. Sudah tiada lagi berada di atas muka bumi ini. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna ahadakum lan yamut, sesungguhnya kalian tidak akan meninggal dunia hatta yastakmila rizqah, sampai rizki kalian itu sempurna, sampai rizki kalian habis kalian menikmatinya. Fala tastabti'ur rizqa, jangan kalian merasa rizki kalian ditunda. Ayuhan nas ittaqullah, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan perindahlah, perbaikilah cara kita mencari rizki. Bagaimana caranya? Khudhu ma halla wa da'u ma harum, ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Ini dia cara kita mengambil atau mencari rizki. Khudhu ma halla, ambil apa-apa yang halal, kemudian tinggalkan harta-harta yang haram. Ibadallah, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Walaupun Allah Azza wa Jal telah menetapkan kepada kita rizki, tapi kita tidak mengetahui rizki kita. Ini adalah perkara yang gaib. Oleh karena itu Allah Azza wa Jal memuji orang-orang yang mencari rizki, memuji orang-orang yang keluar dari rumahnya untuk mencari rizki, untuk mencari sesuap nasi untuk keluarganya, dan dia tidak lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia mencari rizki, tapi dia tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9 sampai ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, wahai orang-orang yang beriman, ana yakin antum semua adalah orang-orang yang beriman. Ayat ini menyuruh kepada kita semua, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salah, apabila kalian diseru, dipanggil untuk melakukan salat, fas'au ila dzikrillah fi yaumil jumu'ah, pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah. Wadharul bai', tinggalkan perniagaan kita, tinggalkan jual beli kita, tutup toko kita. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu lebih baik buat kalian apabila kalian mengetahuinya. Fa idza qudiyatis shalah, apabila salat sudah selesai dilaksanakan, fantasiru fil ardh, ini perintah Allah. Fantasiru fil ardh, bertebarlah kalian di atas muka bumi ini. Untuk apa? Wabtagu min fadlillah, yaitu mencari karunia Allah. Karunia Allah dalam ayat ini adalah rizki.
Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Allah memerintahkan kepada kita untuk bertebar di atas muka bumi ini. Tapi jangan lupa wadhkurullaha katsira. Perbanyaklah kalian mengingat Allah. Ketika kita mencari rezeki, ingat Allah, jangan lupa. Azan dikumandangkan, tutup toko kita. Kita berada di sawah, azan dikumandangkan, kita siap-siap untuk sholat. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ibadallah, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya hakikat dari rizki itu ada 3. Hakikat dari rizki yang sebenarnya itu ada 3, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu bunu Adam mali mali. Anak Adam mengatakan hartaku hartaku. Qal halaka ya bena Adam min malik. Wahai anak Adam, bukankah hartamu itu illa ma akalta fa'atnaita? Hartamu itu adalah apa yang kamu makan, apa yang kamu minum sampai habis. Itulah dia hartamu. Au labista fa'ablaita, apa yang kamu pakai sampai rusak, itulah dia hartamu. Au tasaddaqta fa'amdaita, yang ketiga apa-apa yang kamu keluarkan untuk sedekah, apa-apa yang kamu infakkan, dan nanti kamu akan mendapatkan itu semua di akhirat. Inilah dia hakikat dari rizki kita ya ibadallah. Pertama, apa yang kita makan sampai habis, apa yang kita pakai, pakaian yang sampai rusak, pakaian-pakaian yang ada dalam lemari kita yang banyak di sana, belum tentu itu rizki kita. Yang rusak itulah dia rizki kita. Kemudian apa yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, dan nanti pada hari kiamat kita akan mendapatkan pahalanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebab-sebab dalam mendapatkan rizki ada 2. Ada sebab-sebab duniawi. Contohnya kita bekerja, kita menjadi dokter, kita menjadi guru. Ini adalah sebab-sebab duniawi. Kemudian yang kedua ada sebab-sebab ukhrawi. Sebab-sebab ukhrawi, di sini kita akan sampaikan satu sebab saja yang akan memudahkan kita untuk mendapatkan rezeki itu, yaitu al-istighfar wa taubah. Beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita selama ini ternyata yang membuat atau yang menahan rizki kita itu adalah dosa. Kita sulit dalam mendapatkan rizki, ternyata itu penyebabnya adalah dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibuh. Sesungguhnya seseorang tertahan rizkinya, sulit mendapatkan rizki, itu disebabkan dosa yang ia lakukan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita solusi, dan Rasulnya memberikan kepada kita solusi agar kita dimudahkan dalam mencari rizki, yaitu dengan cara beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, menceritakan kepada kita yang dimana Nabi Nuh alaihi salam mengatakan kepada kaumnya dalam surah Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wahai kaumku, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Tuhan kalian maha pengampun.
Lihat buah dari istighfar. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Orang yang banyak beristighfar. Yursilis sama, Allah akan menurunkan hujan dari langit. Wa yumdidukum bi amwal wa banin. Orang yang banyak beristighfar, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya rizki, harta benda yang banyak dan anak yang banyak. Ibadallah, itu dia buah yang ketiga. Yang pertama, Allah akan menurunkan hujan dari langit. Kemudian yang kedua, yaitu Allah akan memberikan kepada orang yang banyak beristighfar anak yang banyak, kemudian harta benda yang banyak. Kemudian yang berikutnya, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang yang banyak beristighfar jannat, taman-taman di surga, kemudian sungai-sungai nanti di surga. Ibadallah, oleh karena itu janganlah kita semua malas dalam beristighfar. Lihat Nabi kita Muhammad SAW, beliau adalah seorang Nabi, dijamin masuk surga, masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan istighfar beliau dalam sehari 100 kali. Kita harus meningkatkan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, di sini ada sebuah cerita Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in, yang dimana ada beberapa orang datang kepada beliau. Orang yang pertama mengeluhkan tentang kebunnya yang kering, minta solusi kepada Hasan Al-Basri. Kemudian Hasan Al-Basri mengatakan istaghfirullah, minta ampunlah kepada Allah. Kemudian orang yang kedua datang, ya Hasan Al-Basri, saya adalah orang yang miskin, berikan aku solusi. Solusinya adalah istaghfirullah, minta ampunlah kepada Allah. Orang yang ketiga datang kepada Hasan Al-Basri, tidak memiliki anak. Kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan istaghfirullah, minta ampunlah kepada Allah. Kemudian sahabat Hasan Al-Basri mengatakan, yaitu Rabi bin Subay, wahai Hasan Al-Basri, begitu banyak orang yang datang kepadamu mengeluhkan perihalnya, masalahnya, engkau hanya menjawab astaghfirullah. Kemudian Hasan Al-Basri mengatakan apa? Itu bukan dari ucapanku, itu bukan dari ilmuku, tapi Allah Azza wa Jalla yang mengatakan seperti itu di dalam surah Nuh, istaghfirullah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yaitu dalam surah Nuh yang sudah kita bacakan tadi. Kemudian orang yang datang tersebut yang mengeluhkan perihal masalahnya datang kembali kepada Hasan Al-Basri. Alhamdulillah, dia mengatakan, ya Hasan, alhamdulillah kebun saya sudah subur. Kemudian orang yang kedua datang lagi, alhamdulillah ya Hasan Al-Basri, saya menjadi orang yang kaya. Yang ketiga, alhamdulillah saya sudah memiliki anak. Oleh karena itu ibadallah, perbanyaklah beristighfar. Aksiru minal istighfar, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang banyak beristighfar, kata Rasulullah SAW, maka Allah akan menjadikan dari setiap kesedihan, kesusahan ada kelapangan. Wa min kulli dhiqin makhraja, dari setiap kesempitan ada jalan keluarnya. Wa rizquhu min haitsu la yahtasib, dan rizkinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin.